Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon pemimpin bangsa? Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang bilangan bulat. Yang pertama adalah pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Jadi kalau pada garis bilangan bulat itu dari negatif tak terhingga 0 sampai positif tak terhingga. Semakin ke kanan bilangan bulat, maka akan semakin bernilai besar. Tetapi kalau semakin ke kiri bilangan bulat, maka akan semakin bernilai kecil. Contohnya, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama adalah negatif 15, 10, 5, negatif 11, dan 0. Maka urutan dari bilangan terkecilnya adalah, lihat, ada nggak yang bernilai negatif? Di sini yang bernilai negatif adalah negatif 15 dan negatif 11. Negatif 15 dan negatif 11 mana yang lebih kecil? Yang bernilai kecil berarti adalah negatif 15, kemudian urutannya adalah negatif 11, kemudian 0, kemudian 5, dan terakhir adalah terbesar adalah 10. Nah, untuk soal yang kedua, 7, negatif 2, 6, 4, dan negatif 1. Maka kalian lihat nilai negatifnya. Nilai negatif yang terkecil itu yang mana? Yaitu negatif 2, kemudian negatif 1, 4, 6, kemudian nilai terbesar adalah 7. Contoh yang kedua, tulislah semua bilangan X yang memenuhi. Kalian lihat, 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari 12. Maka X itu adalah terletak di antara 8 dan 12. Berapa saja? 9, 10, dan 11. Kemudian yang kedua adalah negatif 6 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Berarti X itu terletak di antara negatif 6 dan 4. Berapa saja? Berarti negatif 5. Kalian lihat, di antara negatif 6 dan 4 ada angka berapa saja? Negatif 5, kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Untuk contoh soal bilangan bulat selanjutnya adalah mengenai suhu. Temperatur atau suhu ruangan pada siang hari adalah 25 derajat Celcius. Berapakah suhu ruangan itu jika yang pertama naik 5 derajat Celcius? Jadi dari 25 derajat karena naik maka akan kita tambahkan berapa? 5 derajat Celcius. Maka 25 derajat ditambah 5 derajat. Berapa? 30 derajat Celcius. Soal yang kedua, jika turun 8 derajat. Turun berarti ke kiri. Ke kiri berarti berkurang. 25 derajat Celcius dikurangi 8 derajat Celcius. Ketemunya adalah 17 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan mempelajari operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat yang pertama yaitu adalah operasi penjumlahan. Sifat-sifat operasi penjumlahan yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. A tambah B apakah sama dengan B tambah A? Dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat, anggota himpunan bilangan bulat. Contohnya, misalkan A diganti 2, B diganti 3. Apakah hasilnya sama dengan 3 tambah 2? Sekarang kalian lihat, 2 tambah 3 berapa? 5. 3 tambah 2 juga 5. Hasilnya sama enggak? Sama. 5 sama dengan 5. Berarti ini berlaku sifat komutatif. Berlaku sifat komutatif. Nah, sekarang sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A tambah B dikurung ditambah C, apakah sama hasilnya dengan A ditambah B ditambah C? Dengan A, B, C adalah anggota himpunan bilangan bulat.
Misalkan A adalah 2, B adalah 3, C adalah 5, apakah hasilnya sama dengan 2 ditambah yang dikurung 3 tambah 5? Nah, kalian kerjakan yang dikurung dulu. 2 tambah 3 berapa? 5 ditambah 5, 2 ditambah 3 tambah 5 berapa? 8. 5 tambah 5, 10 sama dengan 10. Oh, ini juga berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga adalah identitas penjumlahan. Jika A tambah 0, maka akan sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contoh, 5 ditambah 0 itu akan sama dengan 0 ditambah 5. 5 sama dengan 5. Berarti ini adalah berlaku identitas penjumlahan. Inverse penjumlahan, inverse itu kebalikannya. Jadi misalkan A ditambah negatif A itu akan sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Kita perhatikan 5 ditambah negatif 5 hasilnya sama saja dengan negatif 5 ditambah 5. Maka 0 sama dengan 0. Pada sifat operasi bilangan bulat yang kedua yaitu operasi pengurangan. Sifat-sifat operasi pengurangan, apakah pada operasi pengurangan berlaku sifat-sifat seperti pada penjumlahan? Misalkan sifat komutatif, apakah A dikurangi B akan sama hasilnya dengan B dikurangi A? Kita akan buktikan. 5 dikurangi 2, apakah hasilnya sama dengan 2 dikurangi 5? Kalian lihat 5 dikurangi 2, hasilnya berapa? 3. Apakah sama dengan 2 dikurangi 5? 2 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 3. Ternyata tidak. 3 itu tidak sama dengan negatif 3. Ternyata tidak berlaku sifat komutatif. Pada sifat asosiatif pun apakah berlaku sifat asosiatif pada pengurangan? Kita coba. A dikurangi B dikurangi C, apakah sama dengan A dikurangi B dikurangi C? Kita akan ke contoh. 8 dikurangi 5 dikurangi 3, apakah hasilnya sama dengan 8 dikurangi 5 dikurangi 3? 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3 dikurangi 3. Sekarang ini adalah 8 dikurangi 2. Ternyata 0 tidak sama dengan negatif 6. Berarti tidak berlaku juga sifat komutatif, sifat asosiatif. Kemudian operasi yang ketiga yaitu operasi perkalian. Pada operasi perkalian, yang pertama, apakah sifat komutatif atau pertukaran berlaku? Kita akan coba. A kali B apakah sama dengan B kali A? Maka 2 kali 3 apakah hasilnya sama dengan 3 kali 2? Kita akan buktikan. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 2 hasilnya juga 6. Maka pada operasi perkalian sifat komutatif berlaku. Terus kemudian sifat asosiatif pengelompokan. Coba A kali B akan sama dengan kali C akan sama dengan A kali B kali C. Kita akan coba 2 kali 3 kali 4 apakah hasilnya sama dengan 2 kali 3 kali 4? 2 kali 3 6 kali 4. Kemudian yang ini adalah 2 kali 12. 6 kali 4 24. Ini juga ketemunya adalah 24. Berarti berlaku sifat asosiatif. Bagaimana dengan sifat distributif? Kita akan coba. A kali B tambah C itu akan sama dengan kalau distributif karena penyebaran kita akan sebar A kali B ditambah A kali C. Contoh 4 kali 3 tambah 2, maka apakah hasilnya sama dengan 4 kali 3 ditambah 4 kali 2. Sekarang kalian lihat 4 kali 3 tambah 2 adalah 5. 4 kali 3
12 ditambah 8. Maka 4 kali 5 adalah 20. Ini adalah 20. Berarti berlaku sifat distributif. Kemudian yang ini. Yang ini 2 kali 7 dikurangi 3. Maka akan samakah hasilnya dengan 2 kali 7 dikurangi 2 kali 4. Maaf ya, ini dikurangi negatif 4. Maka 2 kali 3 apakah sama dengan 14 dikurangi 6. Di sini adalah 2 kali 7 dikurangi 4. Di sini berarti 2 kali 7 dikurangi 4 adalah 3. Apakah sama dengan 2 kali 7 dikurangi 2 kali 4. 2 kali 4 adalah 8. Maka ini adalah 6 sama dengan 6. Berarti berlaku sifat distributif. Selanjutnya adalah untuk sifat tertutup pada perkalian. Jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka A kali B juga bilangan bulat. Kemudian ada sifat identitas. Sifat identitasnya itu adalah 1. Karena berapapun dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka itu yang namanya sifat identitas. Yang keempat adalah pembagian. Pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jadi kalau pembagian itu sebenarnya adalah kebalikan dari perkalian. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku jika A dibagi B sama dengan C, maka A itu sama dengan B kali C. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, jika 6 dibagi 3 sama dengan 2, maka apakah sama dengan 6 sama dengan 3 kali 2. Kalau 6 dibagi 3 sama dengan 2, maka 6 itu adalah 3 dikali 2. Ini adalah untuk pembagian. Kemudian untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A dibagi 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Begitupun kalau 0 dibagi A itu hasilnya adalah 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Oke, untuk pembelajaran pada minggu ini Bu Guru cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa beribadah dan berdoa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Amin ya robbal alamin.